Spirit, I was not mocking you. And then all of a sudden, stop the interview. And I walk out of the interview. I know. You know. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah objek atau benda yang bisa disebut terlupakan di dalam sebuah kasus yang sudah sangat terkenal banget. Dan gue yakin semua dari kalian yang nonton video ini pasti tahu tentang kasus ini. Kasus ini adalah kasusnya Arnie Johnson, atau seperti yang kita tahu, The Devil Made Me Do It. Yang dimana kasus ini itu ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren, yang dimana objek yang akan gue jelaskan ini berperan sangat besar juga dalam kasusnya dari Arnie Johnson. Ini dia, The Devil's Rocking Chair. Sebelum kita mau bahas tentang objeknya lebih lanjut, gue mau jelasin dulu sama kalian, atau mungkin kita refresh dulu memori tentang kasusnya dari Arnie Johnson. Kasusnya Arnie Johnson ini adalah kasus yang pertama kali di dalam sejarah Amerika yang membawa atau melibatkan paranormal atau supernatural ke dalam persidangan, yang dimana Arnie didakwa dalam kasus pembunuhan terhadap pemilik lahan dan teman Alan Bono. Dalam persidangan, Arnie mengatakan bahwa iblislah yang mengutusku untuk membunuh Alan. Dan seperti itulah klaim dari orang-orang yang menghadiri persidangan tersebut. Ini kan persidangannya nih, sekarang kita jelasin dulu tentang gimana sih kok bisa sampai terjadi gitu persidangan seperti ini. Semua ini bermula ketika Debbie Glatzel bersama tunangannya Arnie Johnson sedang mempersiapkan rumah baru mereka, yang dimana keluarga Glatzel turut membantu mereka untuk mempersiapkannya. Jadi kayak si Debbie sama Arnie itu kan mereka bertunangan nih kan, terus mereka pengen cepet-cepet pindah rumah lah istilahnya, jadi kayak pengen cepet punya tempat untuk berdua lah. Dan akhirnya mereka memikirkan untuk ya udah kayaknya mungkin kita sewa rumah gitu, atau kita cari rumah gitu. Dan akhirnya mereka nemu rumah nih kan. Mereka nemu rumah, terus keluarganya Glatzel atau keluarganya si Debbie ini tuh ngebantuin mereka buat yang ngesiap-siapin lah istilahnya gitu, kayak mungkin bersih-bersih, terus mungkin set up furniture juga, dan ya dan sebagainya. Nah, dari keluarganya Glatzel ini ada salah satu orang yang dimana dia itu adiknya dari Debbie Glatzel, yaitu David Glatzel. Nah, di sini yang agak aneh, karena klaim dari David ketika dia pertama kali masuk ke dalam rumah yang lagi disiapin ini, David itu melihat sesosok pria tua yang berdiri di dalam ruang tamu. Dan si pria tua ini tuh langsung mengolok-ngolok si David. Jadi kayak bener-bener langsung diejek gitu loh, kayak woi lu ngapain masuk sini, woi lu pokoknya diejek-ejek banget gitu. Dan klaim dari David adalah si pria tua ini tuh berpenampilan ya pakai jas, dia pakai jas, terus ada tongkat, apa namanya, tongkat gitu, tongkat jalannya, terus dia tuh kayak pakai topi yang tinggi gitu tuh. Kalau klaim dari David tuh seperti itu. Singkat cerita, ini sudah berlalu nih, dan David tuh nggak ada cerita ke siapa-siapa. Tapi yang paling kerasa banget itu sama keluarga Glatzel, di mana David ini mulai berubah. Jadi sikapnya itu mulai jadi kasar, terus dia itu udah nggak kayak anak umur 11 tahun pada umumnya. Mulai kasar, terus dia juga udah mulai berontak-berontak, terus dia udah mulai, oh ya pokoknya brutal lah gitu. Dan dipercaya di sini tuh kalau David Glatzel mulai dirasuki sama sebuah arwah, atau ya ada something gitu yang masuk ke dalam tubuhnya si David. Karena David semakin lama semakin parah, akhirnya ibunya yang sangat cemas ini tuh manggil pendeta untuk memeriksa keadaannya David. Ketika pendetanya datang, pendetanya tuh langsung bilang, ini David kayaknya udah parah banget dan kayaknya gue nggak bisa ngebantuin lu deh. Ya, kurang lebih mungkin pendetanya bilang gitu. Dan akhirnya pendetanya tuh menyarankan ke keluarganya Glatzel untuk panggil pakar ahlinya, yaitu Ed dan Lorraine Warren. Singkat cerita, setelah keluarga Glatzel memanggil keluarga Warren untuk datang dan memeriksa keadaannya David, keluarga Warren itu tuh
kalau nggak salah ya yang gue baca, mereka itu baru banget ngeberesin kasusnya Amityville. Dan mungkin kedepannya gue bakal ada bikin video tentang Amityville ya. Jadi kalau kalian penasaran, subscribe dulu channelnya ya. Dan akhirnya keluarga Warren datang ke rumahnya keluarga Glatzel. Dan di sini Lauren yang bisa dibilang dia tuh kan seorang cenayang atau apa ya, orang-orang pinter lah atau psychic medium gitu. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya dan dia langsung berkomunikasi dengan David, Lauren langsung merasakan ini ada sesuatu yang merasuki David. Gak lama dari situ Ed sama Lauren langsung mencoba untuk mempraktekkan mungkin apa ya, pengusiran setan atau mungkin pengusiran arwah gitu, atau kalau bahasa kerennya kan eksorsis lah ya. Nah mereka tuh langsung coba ngepraktekin sebuah eksorsis dan ya mereka praktekin dan gagal terus, maksudnya kayak nggak ada hasilnya gitu loh. Ini terus menerus sampai pada saatnya Lauren itu tahu gimana dia bisa ngerasain kalau di dalam tubuhnya David itu ada lebih dari satu iblis. Lauren pun mengklaim bahwa dalam tubuhnya David itu ada 43 iblis. Cuy, anak umur 11 tahun isinya udah 43 iblis. Gak ada lagi selain David Glatzel, itu doang tuh. Singkat cerita, Ed sama Lauren terus dan menerus mempraktekkan eksorsis ini terhadap David. Sampai ya dibantuin juga sama keluarganya Glatzel dan juga didampingi sama pendeta. Jadi biar mungkin masih dibantu sama dongkrakan agama lah ya. Jadi nggak terlalu melenceng gitu. Nah, sampai Arnie yang which is tunangannya Debbie itu tuh ngerasa kesel. Dia tuh ngerasa emosi banget dengan iblis-iblis yang ada di dalamnya David. Akhirnya Arnie itu menantang ke iblis-iblis yang di dalamnya David. Dia nantangnya gimana ya, kayak lu keluar aja deh, lu cabut aja deh, lu tinggalin teman kecil gua nih gitu. Akhirnya seketika semuanya tuh hilang dalam artian kayak semuanya tuh baik-baik aja dan semuanya tuh berhenti. Tapi yang di sini nggak disadarin adalah ternyata iblis-iblis yang di dalam David ini pindah ke dalam Arnie. 43 iblisnya semuanya pindah ke dalam Arnie Johnson. Transfer cuy, transfer iblis tuh dari David ke Arnie Johnson. Semua cuman gara-gara Arnie Johnson emosi, masalah ini nggak selesai-selesai. Kemudian singkat cerita, Arnie sedang mengunjungi tempat kerjanya Debbie, yang dimana tiba-tiba juga Arnie secara tidak sadar membunuh atasannya dari Debbie yang bernama Alan Bono. Setelah Arnie melakukan pembunuhan tersebut, dia tiba-tiba jalan tanpa ia sadari ke jalanan gitu. Dia jalan sekitar kalau nggak salah ya sekitar 13 km gitu. Dan tiba-tiba dia dihadang sama polisi, yang dimana polisinya itu langsung nanya, lu habis ngapain gitu, lu habis ngelukain siapa? Dan tiba-tiba di situ Arnie langsung sadar lagi, yang dimana dia kaget, tangan dan seluruh tubuhnya itu bercucuran darah, yang dimana sebenarnya ini bukan darah dia, tapi darahnya Alan Bono. Setelah dihadang, Arnie langsung ditahan sama polisi dan tidak lama kemudian Arnie langsung masuk ke tahap persidangan. Dan kasus inilah yang menjadi kasus pertama dalam sejarahnya Amerika Serikat yang melibatkan paranormal dalam kasus pembunuhan. Kurang lebih segitu tentang kasusnya dari Arnie Johnson atau kasusnya The Devil Made Me Do It. Kalau misalnya kalian mau cari tahu lebih lanjut lagi tentang kasus ini, kalian bisa browsing sendiri lah ya. Dan sekarang gue mau jelasin kepada kalian sebuah objek yang bisa dibilang ini gak ada yang ngeh kalau objek ini tuh ternyata berperan lebih besar lagi. Dan objek ini tuh bagaikan apa ya, mungkin bagaikan CCTV pada masa-masa kelamnya David saat itu. Ya pokoknya ini perannya besar banget dalam kasusnya Arnie Johnson ini. Ini dia objeknya, The Devil's Rocking Chair. Kalian inget kan tadi di dalam kasusnya Arnie Johnson yang dimana Lauren mengatakan atau dia mengklaim kalau di dalam tubuhnya David itu ada sekitar 43 iblis. Salah satu dari iblis ini ada yang dijuluki sebagai The Beast. Dari 43 ini tuh menurut gue kayaknya
si The Beast ini tuh kayak mungkin paling atasnya gitu, tapi nggak kurang tahu juga gitu. Menurut David dan Lauren, mereka sering kali melihat si The Beast ini tuh sedang duduk di sebuah kursi goyang, yang kursi goyangnya ini tuh berada di dalam ruang tamu. Dan mereka sering kali melihat kursi goyangnya ini tuh goyang dengan sendirinya. Terus juga sering ngelihat kursi goyangnya ini tuh terbang dengan sendirinya juga. Bahkan yang menurut gue paling epic nih, mereka tuh sering ngelihat kursi goyangnya ini tuh hilang dengan sendirinya, terus balik lagi dengan sendirinya. Itu menurut gue tuh mind blowing sih, kayak itu kalau emang beneran kejadian gitu, kayak depan mata lu kayak tiba-tiba hilang dan datang lagi gitu kursi goyang, itu epic man kalau menurut gua. David dan Lauren pun merasakan kalau si The Beast ini nih yang sering duduk di kursi goyang ini tuh, dia paling suka berada di loteng rumah, yang dimana kata David kalau loteng rumahnya itu selalu hangat. Jadi si The Beast itu tuh dia suka tempat-tempat panas, tempat-tempat lembab, tempat-tempat hangat. Dan menurut si David kalau si The Beast ini ya selalu nongkrongnya di atas gitu, di loteng rumahnya itu tuh, kalau dia lagi nggak duduk di kursi itu tuh. David menggambarkan si The Beast ini sebagai pria tua yang selalu menggunakan kemeja flannel berwarna biru, dan kulitnya itu yang sudah terbakar gosong, dan kakinya itu berkaki kambing. Keluarga Glatzel seringkali mendengarkan suara langkah kaki, atau kalau yang mereka klaim sih kayak suara benda keras gitu loh, kayak diketuk-ketukin ke lantai. Dan suara ini tuh katanya sering banget kejadian gitu. Dan David mengatakan bahwa ini adalah suara langkah kaki atau suara kakinya si The Beast ini, yang dimana dia itu duduk di kursi goyangnya dan dia menghentakkan kakinya ke lantai. Ini nyambung sih kalau menurut gue, ini sering kedengaran suara langkah kaki, yang ini menghentakkan kakinya gitu. Jadi ini sebuah apa ya? Bahkan ini menurut gue epic gitu, dan banyak orang yang lupa kalau kursi ini tuh berperan besar juga gitu terhadap kasusnya Arnie Johnson. David dan Lauren pun mengklaim kalau ketika si The Beast ini duduk atau dia sedang berada di kursi goyangnya tersebut, dia itu kayak CCTV, dia tuh selalu mantau apa yang keluarga Glatzel itu sedang lakukan. Jadi emang bener-bener dipantau, emang bener-bener diperhatiin banget setiap gerak-gerik, dan apa yang akan dilakukan sama Ed dan Lauren tuh dia bisa tahu. Jadi dia tuh kayak time traveler mungkin ya. Setelah dari kasusnya Arnie Johnson ini selesai, atau si Devil Make Me Do It ini beres gitu, udah dibersihin semuanya, kursi goyang tersebut tuh tidak lagi menunjukkan hal-hal atau aktivitas paranormalnya yang biasa dilakuin, kayak goyang dengan sendirinya, terus terbang dengan sendirinya, hilang dan muncul lagi dengan sendirinya. Itu udah nggak ada hal-hal itu lagi, udah nggak pernah kejadian lagi. Namun anehnya, kerabat-kerabat dari keluarganya Glatzel ketika mereka mencoba atau ya mereka mau duduk gitu di kursi goyang tersebut tuh, mereka selalu ngerasain kalau di punggung mereka itu sakit gitu. Bahkan yang diklaim sama David, ada salah satu kerabatnya yang setelah dia duduk di kursi goyang tersebut, dia langsung ngerasain sakit punggung yang luar biasa dan sampai harus dioperasi secepatnya. Jadi ini kan menunjukkan kalau sebenarnya si kursi goyang tersebut tuh masih menyimpan sebuah energi yang negatif gitu. Jadi masih jahat lah istilahnya kursi tersebut tuh. Singkat cerita, sampailah pada tahun 2019 yang dimana Zak Bagans, pemilik dari Haunted Museum yang ada di Las Vegas, membujuk David dan Carl Glatzel untuk menjual si kursi goyang tersebut. Akhirnya Zak berhasil untuk membujuk mereka, dan mereka pun rela untuk menjual kursi goyang tersebut. Zak akhirnya membayar kursi goyang tersebut senilai 67.000 US dollar. Itu kalau dirupiahin, wah itu mahal banget coy. Selain dari dapat kursi goyang tersebut, Zak juga mendapatkan beberapa koleksi yang lainnya. Salah satunya adalah kaset atau tape rekaman dari waktu David sedang dieksorsis sama Ed dan Lauren Warren. Dia dapat the authentic tape dari waktu David itu dieksorsis gitu. David itu di ruqyah gitu loh. Ini keren banget sih kalau menurut gue. Dan kayaknya nggak ada lagi yang punya gitu selain Zak mungkin ya. Pada hari yang sama di mana Zak membayar kursi goyang tersebut,
selang mungkin beberapa jam, mungkin kalau nggak salah sekitar 3 jam dari setelah dia bayar kursi goyang tersebut, muncul sebuah berita duka yang menggemparkan banget dunia paranormalan, yang dimana berita duka tersebut muncul dari meninggalnya Lauren Warren yang berusia 92 tahun. Zack baru saja ngebeli relik lah istilahnya ya dari peninggalannya kasusnya Lauren, dan ternyata kayaknya Lauren itu mengikhlaskan gitu, kayak job dia udah selesai, tugas dia udah selesai di dunia gitu. Akhirnya ya udah, dia mungkin sudah waktunya untuk ya, pindah ke alam yang berbeda gitu. Setelah Zack membeli kursi goyang tersebut, dia pun sama dengan relik-relik dia yang sebelumnya, dia memajangkan kursi goyang tersebut di Haunted Museum miliknya yang berada di Las Vegas. Dipercayai bahwa hingga hari ini kursi goyang tersebut masih menyimpan sebuah energi jahat, yang dimana kursi tersebut akan terus melukai siapapun yang mencoba untuk merebut singgasananya si The Beast. Mungkin segitu aja info yang bisa gue dapat tentang The Devil's Rocking Chair-nya. Kalau misalnya kalian mendapatkan informasi lebih lanjut, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke fenomena-fenomena aneh yang terjadi oleh si The Devil's Rocking Chair. Fenomena aneh yang pertama terjadi kepada Kevin Frazier, yang dimana Kevin Frazier ini adalah salah satu host atau presenter dari acara Entertainment Tonight. Kejadian ini bermula ketika Kevin Frazier sedang datang ke Haunted Museum milik Zack untuk shoot acara Entertainment Tonight. Kevin pada saat itu ditunjukkan si Devil's Rocking Chair ini oleh si Zach Bagans. Dan pas udah ditunjukin, Kevin itu kayak, ya lu kalau mau cobain aja gitu. Akhirnya Kevin cobain nih gitu. Dia coba duduk di kursi goyang tersebut, dan seketika Kevin langsung merasakan sesuatu yang aneh ketika dia menduduki kursi tersebut. Dari klaimnya Kevin merasakan sebuah sakit pada tulang punggungnya, dan kemudian dia merasakan sebuah pelukan yang sangat erat yang dimana dia susah nafas. Sampai-sampai karena kejadian ini, Kevin harus walk out dari interviewnya itu. Spirit, I was not mocking you. And then all of a sudden, I started feeling little back spasms. And then my back kept stiffening up. And I stopped the interview and I walked out of the interview. I know. You know, I know. Yang selanjutnya adalah tertangkap oleh CCTV pintu dari kabinetnya yang menyimpan si Devil's Rocking Chair ini tiba-tiba kebuka dengan sendirinya. Kejadian ini terjadi di dalam Haunted Museum milik Zach Bagans, yang dimana dalam footage-nya atau dalam videonya itu terlihat banget kalau si pintu kabinetnya itu kebuka dengan sendirinya, yang dimana di dalamnya itu ada si Devil's Rocking Chair ini. Dan dipercaya juga kalau ini yang ngebukain itu adalah arwah-arwah yang masih terperangkap di dalam si Devil's Rocking Chair-nya. Di waktu yang sama, saat pintu dari kabinet si Devil's Rocking Chair ini kebuka dengan sendirinya, setelah mereka beres dari ruangannya Devil's Rocking Chair, tiba-tiba salah satu pengunjungnya itu langsung pingsan. Dan disinilah yang menurut gue ini agak aneh gitu, karena setelah dari situ pihak dari Haunted Museum ini tuh langsung nge-shutdown atau tutup si Haunted Museum untuk sementara waktu, padahal dia baru buka 2 jam. Dan pihak Haunted Museum pun harus manggil ambulans untuk membereskan masalah ini. Jadi berarti kayak emang segitunya banget gitu untuk yang kejadian ini nih. Mungkin sekian dari The Devil's Rocking Chair-nya. Dan video ini pun menjadi video terakhir dari penutupan season 1. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut dan kalian mengikuti juga perkembangan dari channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan
Kalau misalnya kalian punya pendapat tentang video ini, atau mungkin video-video yang kemarin, atau mungkin pembahasan ke depannya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.